A Day in My Life Part 2. Oke teman-teman, setelah kita melakukan prepare ya, persiapan dari membawa produknya, membawa kerombongnya, notanya, alat tulisnya. Nah, kita akan lanjut di persiapan keduanya teman-teman ya. Nah, ini adalah alat yang harus kalian bawa sebagai pendukung ya. Yang pertama adalah cutter ya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu sales rokok ya, itu kan slop-slopan ya teman-teman. Kadang kan itu ada yang belinya receh ya teman-teman, ngecer. Ada 2 bungkus, 4 bungkus. Nah, itu dipakai cutter supaya potongannya rapi ya. Itu yang harus kalian bawa ya. Terus berikutnya ada hand taker. Nah, hand taker ini ya, ini seperti paku tembak ya. Jadi fungsinya ini untuk memasang MMT seperti misalnya spanduk ya. Nah, ini kalau misalnya kerombong ini kan juga dia pakai hand taker teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini hand taker ini harganya macam-macam. Teman-teman bisa nanti CO ya atau order melalui video ini juga ya. Itu adalah hand taker yang saya pakai. Harganya murah teman-teman, cuma Rp50.000 ya. Kalian bisa tap video ini, itu nanti muncul ya produk yang saya sematkan di video ini. Lewat situ bisa ya. Jadi kalian nggak perlu cari di tempat lain seperti itu ya. Nah, selain cutter sama ini teman-teman juga bisa membawa packaging sampel ya. Saya akan kasih lihat sebenarnya teman-teman ya. Saya kasih lihat dulu untuk packaging sampel itu seperti apa. Bentar teman-teman. Oke ya, maaf menunggu lama. Ini packaging sampel seperti ini. Jadi seperti kotak ya. Nah, kalau misalnya kalian itu sales produk kopi, rokok atau produk apapun itu yang itemnya banyak ya. Itu kan kalau kita nawarinya bawa barang banyak bu, permisi saya dari salah rokok ini bu, bawa rokok 10 item seslop itu ribet teman-teman ya. Kalian bisa beli kotak seperti ini ya, kotak packaging seperti ini. Kalian masukkan satu bungkus di sini, ini seperti contoh ya ini. Jadi enak ini bu, ini untuk SKT, ini untuk SKM, ini untuk yang KLM ya, ini untuk yang SKTF. Enak presentasinya ya. Ini namanya box presentasi ya. Pokoknya kalian harus bawa ini penting banget. Ini untuk memudahkan presentasi kalian saat kalian berada di toko. Jadi nggak ribet bawa semua produk di toko bingung ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman alat-alat susulan yang harus kalian bawa saat kalian ingin menjadi seorang sales ya. Ini berlaku untuk semua sales resmi maupun sales freelance ya, itu wajib banget untuk bawa alat-alat yang saya rekomendasikan. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi yang harus kita bawa. Jadi gini teman-teman, saat kita itu nyales, yang pertama kali dilihat oleh pemilik toko, yang pertama adalah penampilan. Ya, ada peribahasa itu mengatakan jangan menilai isi buku dari sampulnya. Ya, itu memang betul teman-teman. Tapi kita di sini sedang tidak berbicara tentang karakter. Kita berbicara mengenai penampilan yang dilihat pertama kali oleh pemilik toko. Kenapa? Kenapa orang melihat penampilan? Ya apa yang mau dilihat? Karena pemilik toko baru pertama kali melihat si sales. Ya, jadi yang dilihat ya penampilan. Nah, penampilannya juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya teman-teman. Sebenarnya banyak alasan kenapa toko itu mau membeli produk dari sales. Yang pertama, produknya memang murah. Yang kedua, presentasinya bagus. Yang ketiga, karena penampilan salesnya menarik ya, dan kebersihannya ya, wanginya. Oke, bagi yang belum nonton A Day in My Life part 1-nya bisa ditonton ya di playlist di link yang saya sematkan di pin komen di bawah video ini ya, supaya nontonnya berurutan ya, supaya kalian bisa menjadi seorang sales yang perfeksionis. Oke, setelah itu kalian juga harus menggunakan pakaian yang sopan ya, tidak harus mahal tetapi sopan. Nah, di bawah video ini juga ada tuh produk-produk seperti kemeja, sepatu, dan celana yang sering saya gunakan saat saya langsung ke lapangan ya. Saat saya nyales ke lapangan itu menggunakan beberapa produk tersebut ya. Jadi intinya kalau misalnya istilah orang Jawa itu ajening diri sokolati, ajening rogo saka busana. Jadi penampilan tetaplah penting ya. Karena dari penampilan setidaknya itu menarik seseorang itu mau ngobrol sama kita, setidaknya membuat pemilik toko itu betah ya berlama-lama ngobrol sama kita. Berbeda kalau kita
datang ke toko, aroma kita kurang sedap, penampilan kita acak-acakan, biasanya toko akan cenderung bosan. Enggak dulu mas, baru lihat aja udah bilang enggak dulu mas, kayak gitu ya. Itu adalah pengalaman pribadi juga teman-teman. Kalau misalnya kita nyeles dengan penampilan yang lebih rapi, lebih wangi, itu menjadi daya tarik tersendiri. Setidaknya toko welcome sama kalian ya. Nah kalau udah welcome enak, tinggal kita lanjut step by stepnya ya, ngobrol, presentasi, kalian menerapkan langkah penjualan dan lain-lainnya ya. Oke teman-teman, itu mungkin video kali ini, dan yang terakhir ya di A Day in My Life Part 2 ini, teman-teman wajib mempunyai yang namanya call sheet ya, atau CRC. Jadi sebelum berangkat kalian itu harus tahu dulu ini mau kemana arahnya, mau ke kecamatan A, kecamatan B, atau kecamatan C. Jangan sampai kalian begitu berangkat belum tahu arahnya mau kemana, jadi cuma muter-muter gak jelas teman-teman ya. Mungkin itu video yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ingin join program SMCK 1 minggu jago kanvas ya, itu kuotanya masih ya teman-teman. Di tahun 2025 ini untuk kuota program hanya untuk 50 orang ya. Teman-teman bisa cek di video saya yang judulnya program SMCK 2025. Di situ sudah dijelaskan mengenai apa saja materinya, gambarannya seperti apa. Silakan nanti bisa ditonton juga. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di A Day in My Life Part 3. Jangan lupa untuk di-subscribe, lonceng notifikasi diaktifkan ya teman-teman, supaya saat saya upload videonya teman-teman nggak ketinggalan ya. Saya upload videonya itu dari A Day in My Life Part 1 sampai sekian, itu nggak lama jaraknya. Jadi supaya langsung ditonton, selesai, praktekkan. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di A Day in My Life Part 3. Terima kasih.